dipersembahkan oleh dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, berat hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Maulana ya Maulana, ya samil du'ana. 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 Saat salahku melangkah, berat hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Maulana ya Maulana, ya samil du'ana. 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 Oh yeah. No, no, no. Oh no. Teman-teman, buat lanjut. Wah, ya, Pak. Maulana ya Maulana, Maulana ya Maulana, ya sambil du'ana. Karena yang sambil du'ana. Maulana ya Maulana, ya 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 sambil du'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua pastinya pada malam hari ini. Wow, wajahnya harus ceria,
Untuk semua pendukungnya kita harus kasih semangat terus ya. Iya dong, coba mana tepuk tangan lagi, coba yang ceria. Nah, begitu kan cakep ya. Dan yang pasti pada malam hari ini ya, mungkin kalau kita sampai di sini ini adalah puncaknya, di mana para perjuangan dari para dai muda di Cahaya Muda Indonesia sudah melewati berbagai tahap, dan mereka sudah melewati tahap dari audisi sampai dengan di babak grand final malam hari ini. Dan pada malam hari ini ya, tersisa ada 4 finalis terbaik yang akan menunjukkan bakat mereka, di mana ilmu dan juga kemampuan dakwah terbaik mereka untuk memperebutkan juara pertama, sekaligus menyandang gelar Dai Muda Cahaya Muda Indonesia 2026. Dan yang pasti pemirsa, malam hari ini tentu akan menjadi malam yang penuh ketegangan, karena keempat finalis akan menghadapi berbagai tantangan dari dewan juri ya. Namun tentu saja penampilan para finalis malam hari ini juga akan dikomentari oleh dewan juri yang luar biasa. Dan sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum untuk Habib Nabil Al Musawa. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Mas Ruben. Masya Allah, tambah cerah aja Mas. Amin Bib, sehat terus Bib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ya Bib hari ini ya? Insya Allah. Insya Allah. Baiklah, tepuk tangan untuk Habib Nabil. Habib Muhammad belum datang ya? Mana? Kebalik itu. Iya. Sudah aman. Ada Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap ya Bib ya? Siap. Oke, baiklah. Habib yang ganteng ini siap-siap ya Bib ya. Dan yang pasti malam hari ini juga spesial karena kita kehadiran Profesor Dr. Haji Asrorun Niam Soleh MA selaku Ketua MUI Bidang Fatwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Bentar ya Habib Muhammad ya, kita Sama-sama kita pakai kopiah itu. Iya betul, sama-sama. Ya. Maaf ya Habib Muhammad, kita lagi ngobrol sama ketua dulu ya. Siap. Ya. Dan yang pasti terima kasih telah hadir dan juga kembali bersama kami di Cahaya Muda Indonesia. Dan malam hari ini saya Ruben Onsu yang akan memandu langsung sampai dengan akhir acara nanti. Dan yang ada di rumah pastinya aku mau dengar coba Cahaya Muda Indonesia, menebar cahaya Quran. Dan juga ini penting banget buat pemirsa yang ada di rumah ya, karena sejak minggu lalu kami telah membuka voting untuk keempat finalis kita, di mana pemirsa juga bisa memberikan kesempatan ya untuk mereka semua bisa berjuang dan menjadi pemenang, memberikan dukungan kepada para finalis. Namun saya ingatkan kembali bagaimana caranya ya untuk memvoting Dai Muda untuk jagoan pemirsa. Kalian bisa langsung voting melalui RCTI Plus. Pilih Cahaya Muda Indonesia, lalu klik foto finalis jagoan kamu, dan perlu saya ingatkan kembali, voting akan segera kami tutup. Jadi jangan sampai terlewatkan kesempatan untuk mendukung finalis jagoan Anda. Tanpa berlama-lama, kalau kita ada 4 finalis, kayaknya kalau yang pertama ini kita gak usah jauh-jauh dulu, ke Jakarta dulu ya. Mana pendukungnya dari Jakarta? Siapa Jakarta? Kurang keras Jakarta, mana Jakarta? Jakarta emang ada siapa sih? Siapa? Kecap. Saus. Kita akan lihat penampilan pertama. Ini dia Kecap, Jakarta. Keluarga kecil dengan 2 bersaudara, hidup di tengah-tengah Jakarta. Dan alhamdulillah saat ini saya juga sedang mengajar di panti. Prinsip hidup saya itu, apa kata guru saya bilang, biarin orang lihat senangnya kita aja, jangan sampai orang lihat susahnya kita aja. Alhamdulillah di panti ini relate banget. Saya ketemu kakek-kakek, nenek-nenek itu senang. Senangnya bukan main, senang banget pokoknya. Mengajari mereka bukan berarti saya menggurui mereka, tetapi sharing bareng, belajar bareng. Abi Amir selalu ngingetin ke Harpin, makhorijul hurufnya yang benar, huruf sinnya yang benar. Karena dakwah di masyarakat itu sering banget orang menilai kita. Jangan sampai kita salah, apalagi dalam pelafalan Al-Quran. Jadi inilah komenan yang menurut saya berkesan kehidupan saya, sehingga saya bisa ke babak selanjutnya. Ini nikmat dari Allah, yang dimana ya kita harus syukuri, tetap harus merendah hati. Saksikan aneh, Kecap,
di Cahaya Muda Indonesia Enus TV, dan jangan lupa dukung dan vote saya di RCTI Plus. Salam Kecap Lovers. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kenari, pulangnya ke Ibadur Rahman. Kenalin nih Kecap, insya Allah dai muda masa kini yang senyumnya bikin hati menawan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Dewan Juri yang sangat arif dan bijaksana, dan seluruh pemirsa Cahaya Muda Indonesia Enus TV dimanapun berada, I love you. Hadirin pecinta dakwah Islamiyah, dalam hidup ini manusia pasti dihadapkan pada pilihan, betul? Terkadang kita harus memilih, terkadang juga kita harus menjalani pilihan itu semua. Saat ini kita dihadapkan pada dua pilihan, baju barukah atau hati baru? Milih yang mana bang? Lah, baju apa hati nih bang? Hah? Hati? Hah, baju. Baju baru atau hati baru? Kadang ada nih kita nih, apalagi dikit lagi mau Idul Fitri, orang berlomba-lomba beli baju baru, tapi puasanya ditinggal. Ada nggak yang begitu bang? Iya, pakaiannya sombong, ria. Ya Allah, nunjukin nih bahwa gue orang punya. Ya Allah, tapi hatinya jauh kepada Allah. Betul kagak bang? Iya, ada orang yang hatinya baru tapi bajunya kagak baru. Emang dia hidupnya seadanya, nggak banyak hartanya. Ia tahu bahwa harta yang ia miliki itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hatinya ikhlas, kagak dendam, kagak dengki, kagak iri, kagak hasut. Betul kagak bang? Iya, karena yang Allah lihat tuh bukan muka kita bang. Percuma ganteng tapi kalau nggak ibadah, betul bang? Empok percuma cantik pok, tapi kalau nggak sujud di hadapan Allah, betul pok? Iya, sayang bedak empok. Iya, basuhin pakai air wudhu biar menjadikan kita saksi di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Nabi bilang dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Nah, Allah tidak melihat dari rupa kita, dari wajah kita, dan Allah tidak melihat dari harta kita, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati kita, wa a'malikum, dan perbuatan kita. Perbuatan kita baik karena hati kita baik. Perbuatan kita buruk karena hati kita buruk. Makanya bersihin hati kita. Alhamdulillah. Ada juga bang tipe ketiga, wah ini mah enak banget pokoknya. Udah bajunya baru, hatinya baru. Ya Allah, lebaran pakaiannya baru, sepatunya baru, kayak Kecap nih. Ya Allah. Ya Allah, pakaiannya serba baru, tapi dia nggak dengki kepada orang. Dia nggak hasut kepada orang. Harta yang ia miliki ia bagikan kepada fakir miskin. Harta yang ia miliki dia bagikan kepada orang yang tidak mampu. Ia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan hatinya. Makanya hati kudu bersih. Alhamdulillah. Ini yang terakhir bang, paling parah bang. Udah bajunya kagak baru, hatinya juga kagak baru. Datang Ramadan, bukan nikmatin ibadah, puasa, dia malah mabok. Ada nggak yang begitu bang? Ayo, siapa? Iya, bukannya sholat ibadah malam-malam, malah main judi slot. Ada kagak? Ada, udah miris zaman sekarang. Hatinya tidak tersentuh datangnya bulan Ramadan, bulan ampunan, bulannya rahmat, bulan izkum minanar. Hatinya jauh kepada Allah. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi bagi hatinya yang kotor, bagi orang yang mengotori hatinya. Iya, makanya tinggal kita yang milih bang, mau baju baru atau hati baru. Sebab nasib kita baik di dunia atau di akhirat bagaimana kita sendiri bang.
Allah bilang dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bisa ngerubah kita, Bang. Yang bisa ngerubah diri kita ya kita sendiri. Makanya kita dekat dengan ulama, dekat dengan para masyayikh, dekat dengan para habaib. Supaya apa? Supaya hati kita lembut. Hidayah Allah mah udah datang, Bang. Bagaimana kita menjemput, betul Bang? Iya, cumannya aja kita malas untuk ngejemput hidayah. Majelis banyak, masjid banyak, tapi kita tidak mau hadir. Na'udzubillahimin. Ini peringatan buat kita agar senantiasa kita menjaga hati kita yang baik. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari id bukan hari yang baju yang baru, pakaian yang baru, tapi hari id adalah ketaatannya yang meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah semangka, buah kedongdong, buah apel, buah kelengkeng, itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Mas? Harpin Kecap. Kecap Jakarta. Durasinya lewat ya, Kecap ya? Lewat. Oke, nggak apa-apa ya. Baiklah, sekarang kita akan dengarkan komentar yang pertama dari Dewan Juri. Aku persilakan untuk Habib Nabil terlebih dahulu memberikan komentar. Silakan, Bib. Baik, anakku Kecap sehat. Alhamdulillah Habib sehat. Muhammad Harfin, saya tidak enak nyebut Kecap. Ya. Baik. Maaf ya Habib. Jadi Muhammad, Masya Allah, ya tadi ayat-ayat luar biasa. Bertambah banyak kutipan ayat-ayatnya, Masya Allah. Yang kedua hadis, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Itu riwayat siapa anakku? Rawahul Muslim. Rawah Muslim, Abu Daud, ya Ibnu Majah. Tapi yang paling ini adalah riwayat Muslim. Masya Allah, hadisnya sahih. Barakallahu fiik, luar biasa. Ya. Kemudian tadi laisal id liman Labisal jadid. Walakinnal id Liman ta'atuhu tazid. Masya Allah, jadi ditambah dengan syair. Masya Allah, tambahan, bagus ya. Kemudian tambahan bagus lainnya adalah ini sesuai dengan syariat. Jadi tadi mengarahkan orang supaya kita menjauhi glamor, menjauhi penampilan fisik, casing, tapi juga mementingkan urusan hati, urusan dekat sama Allah, urusan ketakwaan kita sama Allah. Itu yang paling penting. Jadi Masya Allah malam ini bagus ya anakku Muhammad Harfin. Tapi tadi durasi kurang ya. Jadi jangan melebihi. Mohon disesuaikan. Begitu nak. Jadi insya Allah nanti kalau nyebut hadis, sebut hadisnya ya. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat. Barakallahu fikum. Anakku Muhammad Harfin. Iya Habib, makasih Habib. Maaf ya Habib. Iya baik, dimaafin ya. Selanjutnya ya, sehat ya. Oke. Selanjutnya kita dengar komentar dari Profesor Dr. Haji Asrorun Niam Soleh MA. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Selamat. Ini luar biasa, saya menikmati. Ketika saya diminta untuk jadi juri, saya langsung riset. Tapi satu yang belum ketemu. Gimana latar belakang dinamain Kecap? Wah panjang tuh Prof. Iya. Yang pertama Hitam Kiai. Itu yang pertama ya. Hitam Kiai. Yang kedua hitam tapi manis berarti kalau Kecap. Maaf ya Kiai. Oke. Tahu aja Bang. Ibadur Rahman itu nama tempat di mana? Tempat dulu saya pesantren Pak Kiai. Oh gitu, bagus sekali. Diaplikasikan di dalam pantun tadi. Ini luar biasa dan sangat interaktif. Saya kira ini nilai tambah di dalam dakwah. Makasih Kiai. Ya. Kiai. Kemudian pilihan diksi dan juga retorikanya dengan rima yang sangat baik. Di samping kontennya yang tadi sudah disampaikan oleh Habib Nabil ya. Cuma satu hal, begitu tadi memilih antara baju baru atau hati baru, Anda milih yang mana? Si Kecap. Enaknya sih baju baru hati baru Kiai. Woi, hebat ini. Tapi ini jawaban yang cerdas ini ya. Betul. Jadi kan ada 3 pilihan tuh. Pas ya. Dan kelihatan bajunya baju baru ya. Iya, ini.
Ini hasil beli atau hasil pinjem? Pinjam. Iya maaf ya. Ya. Jadi hadis bahwa benar innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Tetapi di sisi yang lain innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha baik dan menyukai kebaikan dan keindahan. Makanya baju dengan kombinasi bagus seperti itu juga disyariatkan. Bagian dari menyenangkan orang. Kemudian kalau kita bertamu, kemudian tamu ini merasa nyaman melihat, itu juga bagian dari yang dianjurkan. Tapi yang jauh lebih penting adalah nutup aurat dan enak dipandang. Nggak mesti harus mahal. Nah, itu saya kira hal yang penting menurut hemat saya, perlu juga dielaborasi. Karena pada saat Hari Raya Idul Fitri kita punya tradisi pakaian baru dan itu juga baik di dalam upaya untuk mensyiarkan Idul Fitri. Karena Idul Fitri bagian dari kesenangan kita semuanya, begitu. Maka itu kalau nanti juara, beli baju baru aja nggak apa-apa. Siap, Kiai. Tetapi syaratnya harus hati yang baru. Terima kasih. Makasih Kiai. Iya terima kasih Kiai. Maaf ya Kiai. Maaf, Kiai. Iya maaf ya. Oke, baik kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk komentarnya. Tapi gini untuk pemirsa, di mana tadi saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa setiap finalis malam hari ini akan menghadapi tantangan khusus. Di mana setiap finalis akan mengambil satu tantangan yang akan disiapkan di dalam fishbowl. Dan setelah finalis mengambil tantangannya, maka tantangan tersebut tidak dapat ditukar atau diganti ya. Dan ini sampai dengan finalis keempat nanti. Oke, Kecap, sekarang kita akan mulai untuk tantangannya, boleh? Dan ini kategorinya Kecap ya. Kategorinya ini ada sambung ayat, ada tausiah dadakan, ada juga pertanyaan netizen dan ilmu pengetahuan keislaman. Ambil ya matanya ke fishbowl aja. Ya. Oh, mentang-mentang finalis jualnya kayak gue finalisnya nih, Jela. Nggak begitu Bang, ya. Iya. Maafin ya Bang. Oh iya, dimaafin deh. Abang sehat. Ya sehat. Masa kalau nggak sehat gue di sini? Saya buka ya Bang. Buka deh, masa dibanting. Abang puasa lancar. Lancar dong. Emang lu mau ngasih gue bukaan? Ilmu pengetahuan keislaman. Ilmu pengetahuan keislaman. Oke, baik. Ini Kecapnya saya ambil ya. Berarti aku persilakan untuk Habib Nabil. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap? Siap Habib, insyaallah Habib. Insyaallah ya baik. Jadi begini, Ustadz Muhammad anakku, ya jadi tadi kan membaca ayat itu, ya jadi apa namanya ayatnya tadi apa? Di antaranya ada kata-kata innallaha la yughayyiru apa tadi? Ma biqaumin terus hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat di surah apa? Ar-Rad ayat 11 Habib. Ayat 11. Anakku Muhammad bisa jelasin sedikit tentang sabab nuzul dari ayat itu. Tafadhal nak, silakan. Siap Habib. Ini versi Kecap aja kali Habib ya. Izin Habib. Gak apa-apa. Nanti biar Habib yang nilai. Allah sesungguhnya berfirman, abang-abang, empok-empok, teteh semuanya akang, iyalah. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak orang yang taat, banyak orang yang rajin ibadah, banyak orang yang rajin puasanya, sedekahnya. Akan tetapi ketika dia berubah menjadi maksiat kepada Allah, itu nasib dia sendiri, dia yang berbuat. Itu bukan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ada seseorang dianya maksiat, suka minum khamar, suka minum anggur merah, aduh disebutin lagi tuh. Ya, suka ya berbuat maksiat jauh kepada Allah lah, judi slot dan lain sebagainya. Ketika dia berubah menjadi taat kepada Allah, itu adalah suatu anugerah dari Allah. Allah akan memberikan dia hikmah. Kenapa? Karena sebab perubahan dia sendiri. Sebabkan tadi yang kaya, seandainya dia jauh kepada Allah, Allah kasih tuh nikmat yang banyak sama dia. Makanya suka ada orang bilang, Bang, itu orang kerjanya biasa aja, duitnya lancar, duitnya banyak, sholat kagak, puasa kagak, duitnya banyak, sengaja tuh Bang. Itu Allah kasih supaya dia lupa kepada Allah. Mungkin kira-kira begitu Habib.
Iya baik, mau nanya saya Muhammad, ya, nah, santai aja nak. Iya, maaf ya Habib, ada. Bang, maafin Bang. Iya, lu mah ke sono, gue mah gak ikutan. Habib. Gak usah maju situ aja. Oh, Iya. iya. Heeh. Yang tadi disebut sama anakku Muhammad tadi itu sabab nuzul atau tafsir? Aduh, ya tafsir Habib. Iya. Apa bedanya tafsir sama sabab nuzul? Kalau tafsir mungkin penjelasan dari ayat tersebut. Makna Kalau ayat. Makna ayat Habib. Kalau sabab nuzul? Sabab nuzul kenapa nih ayat turun gitu? Berarti ada terjadinya begitu Habib. Nah, kalau anakku Mardin tahu itu, anakku Hardin tahu sabab nuzulnya ayat tadi apa? Ah, itu dia Habib. Pernah dengar? Izin Habib belum dengar Habib. Karena belum dengar jadi ngeles kayak. Iya, gitu Habib. Ya, baik. Gak apa-apa ya, Nggak Habib. apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan anak, jadi kalau abahnya harus ngasih tahu. Jadi sabab nuzul ayat itu bicara tentang ada dua, ya. Jadi kalau Imam At-Tabari menyampaikan sabab nuzulnya itu di dalam alam malakut, ya dikatakan bahwa itu adalah tugas manusia itu untuk selalu berusaha. Nah, kalau di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan adalah bahwa manusia itu harus menjauhi sifat-sifat dari orang-orang yang menyimpang. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ya, kalau Jabariyah itu menyatakan bahwa semua kita hidup ini dipaksa sama Allah. Percuma kita usaha, nggak ada manfaatnya. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, semua hidup ini tergantung saya. Nah, ayat itu menyatakan bahwa Allah memberikan hidayah, tapi juga kita harus berusaha. Jadi tetap kita berusaha kuat, tapi kita mintanya sama Allah. Gitu ya nak ya? Ya, makasih Habib. Barakallahu fiik, Masya Allah. Maafin ya Habib. Oke, baik. Terima kasih, Bib. Ya, maaf ya, Cap ya. Bang, iya. Oke, makasih Cap, udah selesai nih. Oh, udah. Iya, Ini oke. gimana nih? Hah? Ini gimana? Iya, lu tiduran tuh di Monas gitu. Ya, tadi kabarin ya. Terima kasih untuk Kecap Jakarta. Terima kasih Kecap. Terima kasih. Dari Jakarta, aku mau ngajak semua pemirsa kita akan menuju ke Sarolangun. Mana pendukungnya Sultan? Kurang keras. Pendukung Jakarta kuat banget. Mana pendukungnya Sultan? Kita akan lihat penampilan dari Sultan Sarolangun. Berawal menjadi mahasantri di kampus ini di tahun 2021. Kurang lebih pendidikannya selama 3 tahun, kemudian lanjut menjadi pengajar di Cinta Quran Center, atau lebih tepatnya menjadi mentor santri. Saya juga aktif untuk berdakwah di luar, di sosial media, mengisi kajian anak-anak, orang tua, kampus. Tiba-tiba saya dapat info nih, ada kompetisi Dai Nasional di iNews TV. Masuk kemudian 30 besar, 10 besar sampai eliminasi selanjutnya sampai ke grand final. Gak expect sih kalau memang ternyata sampai final, tapi qadarullah, ini karunia dari Allah. Hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Dari sekian eliminasi saya pun belajar, ternyata gaya saya selama ini cemberut, kaku, kurang komunikasi, gak interaktif. Dan alhamdulillah itu memberi saya insight dan cara baru dalam berdakwah. Teman-teman, bentar lagi saya mau tampil nih. Tetap fokus dan saksikan saya di iNews TV Cahaya Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, para hadirin beserta para juri yang Allah ridhoi. Bapak, Ibu, gimana kabarnya? Masya Allah. Ada seseorang yang hidupnya berat. Bukan karena masalah hari ini, tapi karena ada luka lama yang belum ia maafkan. Ia beraktivitas seperti biasa, tapi dalam hatinya ada dendam yang terus ia putar ulang. Iya, dendam. Padahal dendam dan hati dan iman tidak bisa disatukan. Rasulullah SAW bersabda, rawahu an-Nasa'i, la yajtami'u fi jawfi abdin al-imanu wal hasadu. Tidak bisa bergabung keimanan dan iri dengki di dalam hati seseorang.
mafhum muwafakohnya adalah kalau iri dengki gak bisa menyatu dengan iman, maka begitu pun dendam tidak bisa menyatu dengan iman di hati seseorang. Tapi masalahnya, kalau dendam itu nggak kita lepas, dia akan selalu ada di dalam hati. Betul, Bu? Pak, lalu boleh nggak kita balas dendam? Boleh nggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih. Allah mengatakan, kamu kalau mau balas perbuatan orang, balaslah dengan yang setimpa atau yang sama. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan asbabun nuzul bahwasanya apa? Nabi Muhammad SAW ingin membalas perbuatan pembunuh pamannya. Allah bilang boleh, tapi yang setimpa ya, yang sama. Tetapi Allah melanjutkan firman-Nya, wala in sobartum lahuwa khairul lissobirin. Kalau kamu sabar, kamu termasuk orang-orang yang terbaik dari orang-orang yang sabar. Maka apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad memaafkan pembunuh pamannya. Jamaah sekalian, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, Bu, memaafkan itu mudah gak sih? Pak, memaafkan orang lain yang udah zolim itu gampang atau susah, Pak? Susah. Maka Agil kasih tahu dua hal yang insya Allah bisa meredakan dendam dalam diri kita. Ada berapa, Pak? Dua. Yang pertama, kita harus sadar. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang udah zolim, orang udah buat jahat, udah mencaci maki kita harus sadar. Ternyata apa? Kita adalah manusia biasa yang banyak salah. Kita bukan malaikat. Sehingga itu membuat kita lebih rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita ubah pola pikir. Mas, ada orang jual air mineral. Harganya 5.000, tapi dia jual 200.000. Mau beli nggak? Enggak, yang mending cari toko lain ya. Begitupun dengan memaafkan. Kenapa kita susah? Karena tidak adil, tidak seimbang. Orang buat jahat, orang caci maki, orang memfitnah, kita balas dengan memaafkan. Adil nggak, Bu? Nggak adil. Orang udah berbuat zolim, mencaci maki, tapi kita balas dengan berbuat baik. Adil nggak, Pak? Nah, itulah yang membuat kita sulit memaafkan. Kenapa? Kita mengingat kesalahannya tidak adil untuk dimaafkan. Padahal apa? Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Orang yang memaafkan, yang berbuat baik, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memaafkan orang lain, jangan ingat perbuatan zolimnya. Tapi ingatlah balasan yang Allah berikan ketika kita memaafkan orang lain. Ketika kita memaafkan orang lain, jangan ingat kezoliman dia. Tapi ingatlah apa? Label muttaqin yang Allah sematkan kepada kita yang berusaha memaafkan orang lain. Alhamdulillah. Allah nggak bilang memaafkan itu mudah, Pak, Bu. Tapi pastilah yakin kalau orang yang memaafkan itu lebih baik untuk hati dia, lebih baik untuk dunia dia, dan lebih baik untuk akhirat dia. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Sarolangun. Semangat, keren, walaupun durasinya masih lebih dikit ya. Oke, dan sekarang kita dengarkan komentar dari Dewan Juri. Habib Muhammad Syahab, silakan Habib. Baik, terima kasih Kak Ruben. Sama-sama. Agil Sultan. Betul, Masya Allah, hari ini kayaknya lebih semangat ya. Senyumnya juga lumayan banyak ini Agil. Juga ayat-ayatnya juga cukup. Tadi ada hadis. Cuma mungkin sedikit interaktif itu jangan canggung. Lepas saja. Ayo milih yang mana nih? Susah atau tidak susah, misalnya tadi apa yang disampaikan itu, jadi memang harus supaya orang itu nggak nunggu apa nih yang mau ditanya Arif, dia nanyanya juga ragu. Jadi kalau yang penceramahnya nanyanya ragu, yang jawab Ragu juga. lebih ragu lagi dia. Jadi buat Sultan,
ayatnya juga bagus apa yang disampaikan, hadis juga mungkin ayatnya lebih ditambah. Ayatnya dulu. Ya tadi terlalu pendek juga tadi ayat disampaikan, tapi ada 2 ayat tadi kan. Bagus Bos Sultan, mudah-mudahan kedepannya lebih maju dan bisa jadi juara. Amin, syukron Habib. Terima kasih. Coba semangat pendukungnya mana ini biar Sultannya semangat. Karena saya akan langsung kasih tantangan juga buat Sultan ya. Kira-kira apa tantangannya? Boleh silakan. Jadi Sultan, nanti kita lihat ya kira-kira apa tantangan buat kamu. Dan nanti juga ada pertanyaan juga dari netizen juga, itu bisa termasuk dari tantangan. Ya, silakan. Kamu ambil satu yang ada di fishbowl. Saya buka ya Kak. Iya dong. Bismillah. Kira-kira apakah tantangan yang akan diterima oleh Sultan pada malam hari ini? Dan Ilmu pengetahuan keislaman. ilmu pengetahuan keislaman. Kami persilakan untuk Habib Nabil atau ya Habib Nabil. Baik, anakku Sultan, apa kabar nak? Sehat? Alhamdulillah sehat Habib. Benar tadi kata Habib Muhammad, senyumnya kurang, banyakin interaksi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya baik. Iya baik, tadi anakku Sultan menyampaikan tentang ada ayat ya. Ada 2 ayat tadi ya nak ya. Yang pertama surah An-Nahl ya, ayat 126. Ini tadi sudah dijelaskan sababun nuzul. Terus kemudian dari Ibnu Katsir ya, kemudian bagaimana Nabi memaafkan orang yang membunuh pamannya itu ya. Anakku Sultan boleh nanya, Habib boleh nanya. Itu anakku Sultan pernah dengar ada Makki, ada Madani dalam Quran. Itu tahu nak maknanya apa? Alhamdulillah tahu Habib. Jadi Apa itu coba? ayat Makki adalah semua ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Masya Allah. Ayat Madani semua ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Masya Allah. Boleh tahu, itu luar biasa, jawabannya tepat gitu ya. Jadi periodenya Makkiyah terus Madaniyah. Nah kalau surah An-Nahl itu nak, itu Makkiyah atau Madaniyah? Yang Anda tahu aja. Surat An-Nahl itu termasuk surat yang Madani Habib. Madani, dia surah Makki. Jadi dia adalah surah ke-18 yang turun. Enggak apa-apa, ini namanya juga belajar. Tapi nanti kalau di masyarakat, jangan sampai salah. Gitu ya nak ya? Makasih. Barakallahu fiik. Masya Allah anakku Barakallah. Sultan. Baik, terima kasih. Coba yang ada di studio semangatnya dulu dong. Yuk mana yuk? Lebih keras lagi yuk. Masih ada 2 finalis yang akan tampil pada malam hari ini. Tapi kita akan istirahat dulu sebentar. Kita akan kembali tetap di Grand Final Cahaya Muda Indonesia Menebar Cahaya Quran. Kami segera kembali. Saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya alumni atau anak dari pondok pesantren Yayasan Ahmad Boni atau disingkat Yahbon. Saya pondok alhamdulillah berjalan 6 tahun. Saya meminta izin untuk menempuh pendidikan dan merantau di Jakarta. Lebih tepatnya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas PTIQ Jakarta. Dan qadarullah Allah memberikan rezeki kepada saya untuk bisa lolos ke babak 30 besar Cahaya Muda Indonesia dan alhamdulillah saya bisa lolos ke babak grand final ini. Eliminasi semifinal kemarin, Fadli mendapatkan challenge pertanyaan dari Habib Nabil untuk lebih memperdalam khususnya tafsir, asbabun nuzul dan juga hadis-hadis. Persiapan grand final ini Fadli lebih memperdalam ke arah asbabun nuzul, ayat, tafsir dan juga hadis-hadis. Jangan lupa saksikan, doakan dan juga jangan lupa voting Fadli di aplikasi RCTI Plus dan insya Allah Fadli akan menampilkan yang terbaik untuk kalian semua. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak muda membawa keris. Kerisnya diasah sampai petang. Saya Fadli putra Bugis harus juara sebelum pulang. Ya salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Para dewan hakim yang arif nan bijaksana, seluruh sahabat cahaya muda Indonesia, aga karebatu. Orang Bonebi. Wes. Alhamdulillah. Hadirin, sekarang ini manusia itu maunya yang serba satset, nggak mau ribet dan maunya cepat-cepat. Betul bang? Betul. Nah, pemikiran inilah yang membuat berkembangnya sebuah istilah life hack. Bu, tahu life hack itu bu? Enggak. Life hack itu merupakan trik atau cara cerdas untuk mempermudah kehidupan kita. Ada life hack untuk cepat kaya, ada life hack untuk cepat bekerja keras, ada juga life hack untuk cepat menikah. Woi, ini muka-muka yang belum menikah nih. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana, apakah ada life hack untuk masuk surga? Ada apa kagak bu? Ada. Mau tahu? Life hack masuk surga itu yakni bagaimana cara kita untuk mencari perhatian dan mendapatkan ridho pencipta surga. Siapa pencipta surga? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari perhatian dan ridha Allah? Nah, life hack yang pertama yakni melaksanakan solat dan berzakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah, yang artinya, dan kerjakanlah solat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di dalam tafsir Al-Wajiz, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan solat sebagaimana yang diwajibkan kepada para kaum muslimin, dan juga menunaikan zakat yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu. Nah, life hack yang kedua mau tahu? Menjadi orang yang bermanfaat dan berguna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya ada yang bertanya, bagaimana cara kita untuk bermanfaat untuk orang lain? Tidak perlu untuk melaksanakan hal-hal yang besar Bapak Ibu. Cukup kita melaksanakan hal yang kecil. Jikalau hal kecil itu bisa bermanfaat dan juga berfaedah untuk orang lain, insya Allah itu adalah hal kebaikan. Jangankan hal kecil Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajahi akhika sadaqah. Senyum manismu di depan saudaramu itu termasuk sedekah. Namun jangan senyum sendiri. Kalau senyum sendiri perlu dipertanyakan. Adapun life hack yang ketiga yakni sabar dan syukur. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwasanya sabar merupakan tanda kokohnya agama seseorang untuk melawan hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa hambaku yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Sebagai penutup, saya mengajak para ibu, bapak, abang-abangan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadly Bone. Oke, baik. Sekarang kita akan dengarkan komentar yang pertama dari Habib Nabil. Silakan Habib. Iya baik, Fadli sehat. Ya, alhamdulillah Masya sehat. Allah. Puasanya lancar. Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar. Jangan sampai terganggu ya nak. Iya. Baik, jadi Fadli malam ini kayaknya ini penampilan paling bagus dari Fadli. Alhamdulillah, kasih Habib. Jadi perkembangan lalu perubahannya luar biasa ya. Jadi ditambah tadi pantun ya, kemudian juga ayatnya juga bertambah banyak ya, Masya Allah ya, sampai ada 3 ayat ya. Kemudian juga tafsir, Masya Allah, hadis juga begitu. Bahkan juga judulnya tadi apa? Life hack gitu ya. Life hack. Saya malah memahami ngehack itu artinya ngambil ini orang. Tapi life hack itu ternyata mempercepat maknanya ini ya. Baik, jadi hadis-hadisnya juga banyak tadi ya. Riwayat Bukhari, anfa'uhum linnas, yatabassamuka ya. Kemudian juga ada kutipan dari Imam Ghazali. Jadi Masya Allah, ini semakin bagus, semakin berkelas, berkualitas. Masukan saya cuma satu, tingkatkan kembali. Masya Allah, luar biasa malam. Syukron Habib. Terima kasih Bib. Selanjutnya Prof Niam, silakan Prof. Terima kasih, selamat atas pencapaian di grand final ini, luar biasa. Alhamdulillah, kasih Pak Prof. Temanya juga relate dengan anak-anak muda, generasi Gen Z dan juga generasi milenial. Tentu kita berharap dari Bone lahir ilmuwan akademisi, penerus para ilmuwan akademisi sebelumnya. Amin. Ini Makassar, Sulawesi Selatan ini menelurkan banyak ilmuwan, banyak ulama, banyak akademisi. Ada Prof. Aliafi, ada Prof. Quresh, ada Prof. Nasar sekarang yang rektornya PTIG ya. Tentu dengan bimbingan beliau dan keseriusan kita belajar, ini akan terus memunculkan generasi Qurani. Yang terakhir saya mau tanya, terkait dengan pengen masuk surga bagi anak muda. Gimana anak muda kan senengannya hura-hura. Gimana mengkombinasi antara hura-hura dan masuk surga secara cepat itu? Nah, sebenarnya izin Pak Prof. Ya. Karena sebenarnya kan keluarga itu, khususnya kedua orang tua itu sebenarnya untuk mendidik anaknya sebaik-baik mungkin untuk hal yang pertama. Karena pasti pendidikan pertama itu dari kedua orang tua dulu. Jadi anak muda zaman sekarang jangan mengikuti gara-gara mengikuti perkembangan zaman dan ikut tergolong menjadi orang-orang yang melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup boleh mengikuti perkembangan zaman tetapi juga tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Anak muda boleh hura-hura tapi jangan lupa Ada ibadah. kalimat yang mengatakan kun anta abna az-zaman. Iya. Jadilah kau anak zamanmu tapi tidak keluar daripada syariat. Jadi hura-hura syariah. Hura-hura syariah. Iya. Iya. Baik. Oke. Terima kasih Prof. Terima kasih. Coba pendukungnya Fadly Bone mana yuk? Nah, begitu. Fadly, sekarang ini kita untuk tantangan ya. Boleh. Oke, tantangan apakah yang akan diterima oleh Fadly? Silakan. Siap-siap ya Fadly ya. Oke, siap Karben. Iya. Ke fishbowl aja matanya. Ya, ini. Iya. Oke. Oke, kira-kira apa tantangan untuk Fadly? Bismillah. Bisa jadi ada pertanyaan dari netizen loh. Apa itu? Tausiah dadakan. Tausiah dadakan, ya. Oke, sini aku coba ya. Tausiah dadakan, temanya rejeki seret atau kita yang kurang bersyukur. Oke? Rejeki seret atau kita yang kurang bersyukur. Silakan, Fadly Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mohon maaf. Realita dan fakta zaman sekarang itu kebanyakan kita banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya, betul? Dikasih cobaan sedikit, wah ngeluhnya luar biasa. Dikasih cobaan sedikit bukannya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, malah upload di sosmed dengan caption, "Ya Allah, kenapa engkau membebani diri ini?" Betul ya Pak Bu?
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Ingatlah ketika Allah memaklumkan bahwasanya barang siapa orang yang mensyukuri kata Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, maka Allah akan menambahkan. Wala in kafartum, dan barang siapa yang tidak mensyukuri ataupun mengkufuri nikmat Allah, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dan perhatikan juga banyak orang yang zaman sekarang, karena zaman sekarang itu terkenal dengan ilmu teknologi, ada orang yang ingin mencoba-coba menghitung nikmat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Barang siapa orang yang ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka dia tidak bisa menghitung. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Karena sebenarnya bukan rezeki kita yang seret, tetapi kitanya tidak sabar dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan. Allah yahdilah dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Fadli Bone. Habib Muhammad. Untuk tantangan kali ini aku cuma minta, kalau dari ngelihat tadi nih, 2 kata aja. Buat Komentarnya 2 kata untuk tantangan barusan dilakukan oleh Fadli dari Bone. Oke, buat Fadli cukup bagus. Alhamdulillah. Cukup bagus. Tepuk tangan dulu dong. Kita kasih semangat untuk Fadli Bone. Baik, yang pasti nanti Fadli ya, mudah-mudahan hasil yang terbaik. Sudah lakukan yang terbaik, terima kasih. Silakan beristirahat dulu ya. Oke, dan sekarang ini aku mau berbicara juga sama pemirsa yang ada di rumah. Di mana Ramadan tahun ini memang Ramadan yang cukup berbeda, rasanya beda sekali ya, khususnya untuk saya. Di mana perjalanan spiritual saya menjadi seorang mualaf ini mengajarkan saya banyak hal yang sangat berharga. Keikhlasan, dan juga banyak yang tanya, apa sih yang dicari? Jawaban saya itu sebenarnya gampang. Misalnya ya, saya cuma cari ketenangan yang asli. Dan ketika saya bersujud, dan di saat itu kita seperti memiliki sabar yang luas sekali yang Allah berikan. Dan apalagi kita di saat lagi menunggu waktu berbuka, di situ rasa hati saya itu jauh lebih teduh dan juga sejuk. Sesuatu yang asli itu memang gak bisa bohong, rasanya sampai ke hati. Dan juga sama seperti prinsip saya, dimana dalam memilih apapun itu untuk keluarga dan juga diri saya sendiri nih, saya lebih tenang memilih yang jujur dan sudah terbukti kualitasnya. Kalau berbicara tentang terbukti kualitasnya, aku mau ngajak sama pemirsa yang ada di rumah nih, ini penting banget nih ya. Boleh yang di studio kita kasih tepuk tangan dulu nih ya. Dan makanya kalau ngomongin tentang bersyukur dan lainnya, nah ini dimana teman setia di setiap momen, apalagi di bulan suci ini, nih, ya, yang jelas, yang pasti, ya cuma teh gelas, nih, ya cuman teh gelas, dan sudah dipercaya rakyat Indonesia selama lebih dari 19 tahun. Untuk rahasia kesegarannya, karena teh gelas asli diseduh dari daun teh pilihan dan diproses dengan standar terbaik. Ntar ya, gak apa-apa, tepuk tangannya dulu. Pengen ya. Wah, segar banget. Rasa tehnya berasa banget. Nah, yang spesial lagi, nih, yang paling spesial lagi nih, di Ramadan kali ini, lihat deh, coba kamu lihat deh, nih, ntar ya, coba lihat lagi deh, di momen yang spesial ini, apalagi di Ramadan ini nih, boxnya teh gelas ini hadir dengan kemasan khusus edisi Ramadan. Tuh,
Tuh, lihat dong. Cocok banget buat hantaran stok di rumah untuk buka puasa bareng keluarga atau berbagi keberkahan dengan sesama. Dan juga nih, buat yang suka perpaduan teh dan juga buah asli, teh gelas. Nih dia, juga ada varian rasa buah yang baru. Ada blackcurrant, ada apel, dan juga jeruk nipis madu dengan campuran buah asli. Dan jangan lupa, promo asli mendadak Sultan diperpanjang loh. Hingga 2026. Dan kalian nih cukup buka tutup kemasan dan juga cek hadiah yang uang tunai langsung dibalik gambar sultannya. Nih, di sini nih ya. Dibalik gambar sultannya. Nah. Tuh ya kan? Yuk, bikin Ramadanmu makin sejuk dan juga berkah dengan teh gelas. Teh gelas asli mendadak Sultan. Nanti kita akan kembali lagi ya. Kita masih ada satu finalis lagi yang akan tampil ke hadapan kalian semua. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Muda Indonesia. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dapat dukungan yang banyak dari masyarakat. Khususnya Alhamdulillah dapat dukungan langsung dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Camat, dan jajarannya. Alhamdulillah untuk final 2Z sangat bersyukur bisa sampai ke tahap itu. 2Z mengucapkan terima kasih. Apapun itu komentar dari Dewan Juri, itu membuat 2Z lebih semangat lagi untuk lebih baik ke depannya. Dulu waktu kecil masih SD, memang pengennya itu berdakwah, dan 2Z berharap dengan bakat jadi dai bisa membanggakan orang tua. Saksikan penampilan 2Z di Cahaya Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tawira yabda'u minan nafs wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Cahaya Muda, mantap Bono. Dewan juri dan komentator juga mantap Bono. Pemirsa, hidup ini bukan sekedar scrolling atau jalani aktivitas doang, tapi tentang bagaimana cara kita upgrade kualitas diri biar lebih berhigh value di mata Sang Ilahi. Nah, ada 4 step yang harus kita lakukan. Pertama, check-in sama diri sendiri atau muhasabah diri. Kedua, didafka ilmu agama atau belajar ilmu agama. Ketiga, start with yourself atau mengubah diri. Keempat, always level up, menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, sahabat Cahaya Muda, kita masuk ke penjelasan poin pertama. Check-in sama diri sendiri atau muhasabah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim jilid 8 halaman 102 menjelaskan kepada kita sahabat Cahaya Muda bahwa ayat ini berisi perintah untuk belajar dari kesalahan. Gunanya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gunanya untuk memperbaiki diri di masa mendatang. Contohnya, jika di bulan Ramadan tahun kemarin puasanya banyak mokelnya,
Tapi di bulan Ramadan tahun ini puasanya full 30 hari dan tadarusnya pun juga tiap hari. Poin kedua, didafka ilmu agama atau belajar ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mayyuridillahu bihi khairah yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah pahamkan dalam agama. Hadis yang agung ini merupakan jalan untuk memperbaiki diri melalui jalan ilmu pengetahuan. Contohnya, yang dulunya sering menunda sholat setelah belajar ilmu agama, ia jadi sadar akan pentingnya sholat tepat waktu. Poin ketiga, start with yourself atau mengubah diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Sadaqallahul Azim. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim jilid 4 halaman 150 menjelaskan kepada kita sahabat cahaya muda bahwa ayat ini salah satu bentuk syukur adalah dengan memperbaiki diri. Datuk Ninya, lai takonang leh dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Saat beliau berada di dalam perut ikan, beliau tidak menyalahkan keadaan. Beliau mengubah dirinya dengan bertaubat dan berzikir kepada Allah. Dan Allah pun mengubah keadaan beliau dari kegelapan perut ikan menuju keselamatan. Nah, poin yang keempat, always level up. Menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Man kana yaumuhu khairah min amsihi fahuwa rabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup adalah proses menuju kehidupan yang lebih baik dari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mana pendukungnya 2Z? Wow, banyak banget. 2Z tadi ada lebih sedikit durasi ya. Tidak apa-apa ya. Oke, baik. Tapi sebelum kita mendengarkan komentar dari Dewan Juri, izinkan aku mau menyapa pada malam hari ini untuk selamat malam untuk Bapak Syafril Nasution selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur Pemberitaan iNews Media Group. Selamat malam Bapak. Dan selanjutnya selamat malam untuk Bapak M. Khairil Alam selaku Direktur Programming iNews Media Group. Selamat malam. Dan kita akan dengarkan komentarnya ya. Komentar ini langsung saja untuk Habib Muhammad. Silakan Bib. Masya Allah, terima kasih Kak Ruben. Ya. 2Z, alhamdulillah kita ketemu sampai di grand final ya. Alhamdulillah Habib. Buat yang disampaikan bagus, temanya bagus dan saya suka itu kalau ceramah itu ada poin-poinnya. Jadi poin pertama, kayak tadi poin pertama muhasabah, belajar ilmu, mengubah diri, menjadikan diri itu lebih baik, itu bagus dan ayatnya juga buat 2Z bertambah. Alhamdulillah, terima mungkin, kasih. Mungkin buat saya, buat semua para da'i mungkin harus juga memperdalam seperti Al-Qur'annya, tafsirnya, hadisnya supaya apa yang kita sampaikan itu bermanfaat buat umat. Dan apa yang disampaikan itu sebenarnya nggak harus yang saya sampaikan itu bagus gak? Yang kita sampaikan itu karena Allah. Yang menilai jadi bagus itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat 2Z, mudah-mudahan terus bisa maju ke depannya. Amin ya Allah. Terima kasih Habib. Terima kasih Habib katanya ya. Ya. Oke. Dan langsung saja ini untuk 2Z kita akan melihat tantangan ya untuk kalian berdua ya. Lalu kira-kira apa tantangannya? Boleh silakan masuk. Dan ini kalian harus lakukan ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa kuasai tantangan yang ada di Fishball malam hari ini. Silakan. Terima kasih Mbak Fatma. Ya. Silakan dibuka. Apa tantangannya?
Ilmu pengetahuan keislaman. Ilmu pengetahuan keislaman. Ya, aku meminta untuk Habib Nabil bisa memberikan tantangannya. Silakan Bib. Ya baik. 2Z gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Habib. Alhamdulillah. Di Riau lagi musim panas apa masih hujan di sana? Panas Di Habib. Kampara panas. Ya baik. Iya, jadi ini saya ini gilirannya nih ngetes nih. Jadi mohon dimaklum aja, jangan pada benci sama saya ya. Jadi memang tugas saya ngetes. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tadi anakku 2Z, tadi ada surah Al-Hasyr dibaca ayat 18 ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, terus Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Betul, iya baik. Jadi itu ayat tentang apa tadi 2Z? Bicara tentang apa tadi temanya yang ayat itu? Tentang cara meningkatkan kualitas diri. Iya, jadi muhasabah gitu kan ya. Betul. 2Z melihat nggak di dalam ayat itu ada satu hal yang luar biasa di dalam ayat itu. Apa itu? Ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Lalu kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah lagi. Apa maknanya menurut 2Z? Menurut 2Z, makna dari surah Al-Hasyr ayat 18 itu Habib, ayat itu memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan melakukan muhasabah diri atau evaluasi diri. Baik, iya. Jadi saya tambahkan ya itu benar, tapi ada satu hal yang luar biasa dari ayat itu, ittaqullahnya sampai 2 kali. Artinya apa? Enggak akan bisa sampai ke dalam level takwa kepada Allah tanpa kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Maka kata Allah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Takutlah kamu sama Allah, takwalah sama Allah, lalu kamu perhatikan bekal kamu untuk hari esok, lalu takutlah kamu sekali lagi sama Allah, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan itu ya kita semua senantiasa mempersiapkan diri untuk hari esok. Barakallahu fikum, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Oke, baik, mana pendukungnya 2Z? Dan sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapakah di grand final ini. Kita akan menemukan satu juara dan kalian harus menjadi saksinya semua perjalanan mereka selama ada di panggung ini. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Cahaya Muda Indonesia, menebar cahaya Quran. Kami segera kembali. Aku yakin pada semua rencanamu, pada jalan yang telah ku pilih. Dalam hening aku berlindung, hati yang sedang gemuruh menenanglah. Jiwa yang sedang meragu berserahlah. Di malam ini ada harum dalam doa yang terbatas. Ada makna dalam perjuangan ini. Kekuatan dan keteguhan hati yang sedang gemuruh menenanglah.
sedang meraung. Yang hafal nyanyi ya. Lagunya terkenal ini. Obat hati yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga kumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjangnya. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Oke. Obat hati yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Kiri ya. Oh, go. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Arman Maulana. Dan sekarang tiba saatnya untuk, nggak apa-apa kalau pendukung masih mau kasih tepuk tangan, boleh, ini saatnya. Kita akan segera mengetahui siapa saja dan siapa yang akan menjadi pemenang untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya kami akan mengundang untuk keempat finalis untuk bergabung bersama kami untuk Kecap Jakarta. Sultan Sarolangun.
Iya, dan di mana pada malam hari ini penampilan mereka juga disaksikan oleh keluarga yang jauh ya dan hadir. Coba mana ini para keluarganya, kasih tepuk tangan dulu dong ini. Keluarga Kecap ada keluarganya ya? Ada ya? Ya aku makanya nanya Cap. Pada keluarganya Kecap soalnya kayaknya malu nunduk deh. Mana mamanya Kecap? Oh itu dia ya, mamanya Kecap mana? Oh iya, di belakang ya. Iya, oke. Untuk keluarganya Sultan, mana keluarganya Sultan? Keluarganya Fadli Bone. Mama ya Fadli ya? Iya, waduh, Mama terima kasih sudah hadir. Dan keluarga dari 2Z. Kalau 2Z kehadirannya siapa? Papa, abang, nenek, mana papa? Oh iya itu papa. Abang mana abang? Oh iya, nenek mana nenek? Oh duduknya pas berurutan lagi ya. Oke. Baik, dan sekarang saatnya kita akan segera mengetahui ya untuk penampilan mereka tadi. Dan saya akan coba recap untuk penampilan mereka dari Dewan Juri. Untuk Kecap Jakarta, menurut Dewan Juri, ayat bertambah banyak, diksi dan retorika bagus. Sultan Sarolangun, menurut Dewan Juri, lebih semangat, ayat bagus, semoga bisa juara. Fadli Bone, menurut Dewan Juri, penampilan paling bagus, hadis dan ayat banyak serta berkualitas. 2Z Kampar, menurut Dewan Juri, dakwah bagus dengan poin-poin, ayat semakin bertambah. Sebelum kita menentukan juara, kita akan mengumumkan siapa yang akan menjadi juara favorit. Apakah Kecap Jakarta atau Sultan Sarolangun atau Fadli Bone atau 2Z Kampar? Dan yang menjadi juara favorit di Cahaya Muda Indonesia, di mana hasil yang kami dapatkan ini dari hasil voting, dan voting sudah kami tutup. Saya masih mau dengar mana para pendukungnya masing-masing teriakannya. Dan yang menjadi juara favorit malam hari ini di Cahaya Muda Indonesia, dia adalah siapa? Dan yang menjadi juara favorit pada malam hari ini, saya ucapkan selamat kepada 2Z. Kalian berhasil menjadi juara favorit Cahaya Muda Indonesia. Dan selanjutnya kita akan segera mengetahui siapa yang menjadi juara 1, 2, dan 3 di Cahaya Muda Indonesia. Apakah Kecap Jakarta, Sultan Sarolangun, atau Fadli Bone? Sesaat lagi tetap di Cahaya Muda Indonesia. Saya mau dengar mana pendukungnya. Pendukungnya Kecap, Sultan
lihat ada Rois ya. Oh iya, halo. Iya di situ. Rizky. Nah, itu dia tuh ya. Oke, mereka memberikan support juga untuk para finalis. Sesaat kita akan segera mengetahui siapa yang menjadi juara ketiga, juara kedua, dan juara pertama di Cahaya Muda Indonesia. Dan siapakah yang akan menjadi juara untuk Cahaya Muda Indonesia malam hari ini? Saya akan umumkan yang pertama untuk juara 3 terlebih dahulu. Siapakah yang menjadi juara 3 untuk Cahaya Muda Indonesia? Apakah Kecap Jakarta atau Fadli Sultan Sarolangun atau Fadli Bone? Untuk juara 3 malam hari ini di Grand Final Cahaya Muda Indonesia, juara 3-nya adalah saya ucapkan selamat kepada juara 3 malam hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Kecap Jakarta dengan persentase vote sebesar 23%. Selamat untuk Kecap. Ya, sama-sama kita bisa lihat di layar pemirsa saat ini persentase untuk Kecap Jakarta 23%. Berarti sesaat lagi kita akan segera mengetahui yang menjadi juara pertama Cahaya Muda Indonesia. Dan mari sama-sama kita lihat untuk hasil vote dari finalis Cahaya Muda Indonesia. Apakah Fadli Bone atau Sultan Sarolangun? Dan sama-sama kita akan mulai untuk grafis. Untuk mereka berdua malam hari, saya minta mana pendukungnya Fadli dan Sultan, yuk kita kasih semangat juga untuk mereka. Dan saya ucapkan selamat kepada yang menjadi juara pertama Cahaya Muda Indonesia, Sultan Sarolangun dengan persentase 29%. Dan selamat juga untuk Fadli Bone mendapatkan juara kedua dengan persentase 28%, terpaut 1%. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang pada malam hari ini. Mereka sudah menjadi juara. Mereka sudah menampilkan yang terbaik pastinya pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan memberikan penghargaan dan juga hadiah yang akan mereka terima, kami persilakan untuk Prof Niam untuk bisa bergabung bersama kami, untuk bisa memberikan ucapan selamat kepada para finalis. Dan ada yang ingin disampaikan oleh Prof Niam? Terima kasih Ustadz Ruben. Terima kasih seluruh pemenangnya. Saya ucapkan selamat para juara. Tetapi sebelum diumumkan tadi juara-juaranya, semuanya sudah jadi pemenang. Memenangkan hati juri dan juga memenangkan hati masyarakat sebagai dai dengan menyampaikan nasihat penuh hikmah. Tinggal tahap berikutnya adalah mengembangkan diri. Karena pemenang sejati adalah yang mau mengembangkan diri dan terus belajar. Dai sekaligus juga talabatul ilmi. Saya beserta Dewan Juri menikmati dan juga memperoleh ilmu
dari penyampaian para juara ini. Dan kita terus belajar pada saat kita menjalankan tugas sebagai dai. Secara khusus, saya mewakili Majelis Ulama Indonesia memberikan golden ticket untuk dai bersertifikat yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nanti ikut standarisasi dai sebagai salah satu penanda kompetensi di bidang dakwah. Mudah-mudahan bersama kita terus bersinergi membangun negeri melalui pewujudan generasi Qurani seperti yang dirintis oleh teman-teman dari iNews. Terima kasih Pak Syafril, terima kasih Pak Alam, dan juga terima kasih kepada iNews. Terima kasih. Ya, dan yang pasti pada malam hari ini kita akan mulai untuk penyerahan trofinya. Kami persilakan untuk Bapak Syahril Nasution untuk bergabung bersama kami di sini untuk memberikan trofi untuk juara pertama pada malam hari ini. Terima kasih Prof, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita akan mulai untuk penyerahan trofinya. Kita akan mulai dari juara terfavorit terlebih dahulu ya. Kita akan mulai favorit terlebih dahulu. Wow, juara favorit mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan kami persilakan juga untuk Mas Alam untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, semua finalis pada malam hari ini juga mendapatkan umroh. Masya Allah, luar biasa. Kita akan lanjut lagi untuk juara ketiga. Ya, juara ketiga untuk kecap. Ya. Nah, juara ketiga untuk kecap Jakarta 10 juta rupiah. Plus juga Giant Check umroh. Selanjutnya kita akan ke juara kedua. Ke juara kedua yang mendapatkan untuk ke Fadli Bone ya. Giant Check juga sebesar 20 juta rupiah. Plus umroh. Selamat untuk Fadli. Dan juara pertama kita pada malam hari ini di Cahaya Muda Indonesia, Sultan Sarolangun. Uang tunai sebesar 40 juta rupiah. Dan juga bersama-sama kita berangkat umroh. Baik. Dan sekarang ini boleh Pak? Untuk ke Sultan Sarolangun ini trofinya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, dan pada malam hari ini juga di mana masing-masing peserta akan mendapatkan bingkisan spesial dari Teh Gelas untuk para pemenang yang akan diserahkan langsung oleh perwakilan dari Teh Gelas. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami di sini. Untuk perwakilan dari Teh Gelas, kita kasih tepuk tangan dulu dong, yuk. Terima kasih. Mereka semua sudah berjuang semaksimal mungkin dan mereka sudah menjadi juaranya. Karena itu, untuk malam hari ini
Terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mendukung Cahaya Muda Indonesia. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Wow, dapat bingkisan juga ya. Oke, dan juga para dewan juri yang pasti luar biasa. Terima kasih dewan juri kita. Terima kasih Prof. Niam, terima kasih banyak. Ya Habib Nabil, Habib Muhammad, terima kasih banyak ya. Iya. Juri ikut umroh ya? Oh iya. Iya. Nanti kita foto, kita kirim juri ya. Iya. Iya. Oke, baik. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Iya. Oke, silakan Bapak. Iya. Baik. Silakan kita berfoto bersama ya. 3 2 1. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para pemenang di Grand Final Cahaya Muda Indonesia. Dan pemirsa, dimanapun kalian berada, ini dia pemenang Cahaya Muda Indonesia 2026. Semoga perjalanan mereka di panggung Cahaya Muda Indonesia dapat memberikan perjalanan yang luar biasa, serta bisa mengembangkan kemampuan berdakwahnya yang lebih luas lagi. Kalau begitu, saya Ruben Onsu pamit mundur, dan juga kru yang bertugas pamit undur. Sampai jumpa di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.